Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Gina dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan sistem produksi kerajinan inovatif sesuai kebutuhan pasar global. Dan jangan lupa, jika ada yang dirasa penting, boleh dicatat, dan jika ada yang dirasa kurang dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Minggu lalu, kita sudah mengidentifikasi produk kerajinan yang berada di lingkungan sekitar kita yang berpotensi dikembangkan menjadi produk kerajinan khas daerah dan diminati pasar global. Hal-hal tersebut akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya, yaitu perancangan produk kerajinan untuk pasar global. Tentunya, ketika kita akan menghasilkan atau memproduksi sebuah produk kerajinan, tentunya kita akan melalui beberapa tahapan atau beberapa proses di dalamnya. Yang pertama, kita akan melalui tahapan perancangan produk. Nah, ada 4 proses ya. Ada 4 proses perancangan produk. Yang pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat atau yang biasa kita kenal dengan istilah brainstorming. Nah, pada proses yang pertama ini, kita akan menghasilkan ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk memunculkan ide-ide yang bahkan tidak masuk akal sekalipun. Kunci sukses dari tahap brainstorming ini adalah salah satunya itu kita harus jangan ada perasaan takut salah di dalam diri kita ya. Kemudian setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Tentunya kita harus saling menghargai pendapat sesama teman. Kemudian kita juga boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap ide yang muncul. Diskusi dapat dimulai berdasarkan temuan dari beberapa ide yang akan kalian kembangkan tentunya, dan juga akan kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya. Salah satunya ada produk apa yang akan kalian buat, kemudian produk apa yang sekiranya akan berpotensi menjadi kerajinan khas daerah, kemudian produk apa yang saat ini diminati secara global, dan produk apa yang cocok, yang unik dan menarik yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk wisatawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada proses rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini merupakan proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Nah, perhatikan sketsa-sketsa yang telah kalian buat pada tahap mencari ide produk. Nah, alangkah baiknya kalian membuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian pada tahapan rasionalisasi ini kalian pilihlah ide yang sekiranya terbaik. Nah, pada saat mencari ide produk tadi kalian mungkin menemukan 5 atau bahkan lebih jenis produk kerajinan. Nah, pada tahapan rasionalisasi ini, pilihlah ide terbaik yang sekiranya memudahkan kalian pada saat pembuatan atau teknik produksi kerajinan yang akan kalian buat. Pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan untuk pasar global. Kembangkan ide-ide ini dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya, itu rasionalisasi. Kemudian yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar saja. Nah, produk kerajinan yang akan kita buat sekarang yaitu berbentuk 3 dimensi, yaitu dengan menggunakan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan oleh kita pada saat teknik produksi atau produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model ini bisa menggunakan gunting, cutter, lem, selotif, atau alat pemotong dan bahan perekat. Nah, itu disesuaikan mungkin ya dengan jenis kerajinan apa yang akan kita buat dan juga apa teknik produksi pada saat membuat produk kerajinan. Kemudian yang keempat barulah penentuan desain akhir.
Nah, penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi ataupun evaluasi. Proses evaluasi akan menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Setelah kita melalui proses perancangan produk, barulah kita bisa melalui tahapan produksi. Nah, secara umum, tahapan produksi terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama, pembahanan, yang kedua, pembentukan, yang ketiga, perakitan, dan yang keempat, finishing. Sebelum kita melalui keempat tahapan ini, tentunya kita harus menetapkan terlebih dahulu bahan baku, bahan dasar atau material apa yang akan kita gunakan pada saat pembuatan sebuah produk kerajinan yang tentunya disesuaikan dengan jenis kerajinan yang akan kita buat. Setelah itu, barulah kita bisa melalui tahapan yang pertama, yaitu pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Nah, tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan juga bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid atau lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kemudian kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, disesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan tentunya. Kemudian ada material solid. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang kita inginkan. Kemudian juga bisa dianyam, dirangkai, dan direkatkan dengan bantuan lem. Tahap berikutnya adalah tahap perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut itu dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Nah, penghalusan yang dilakukan diantaranya bisa penghalusan permukaan kayu dengan bantuan amplas, kemudian menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk, dan finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Selanjutnya, metode produksi dan keselamatan kerja. Metode produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional ataupun metode modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi saja. Pada saat pembuatan sebuah produk kerajinan atau pada saat proses produksi, kita harus memperhatikan kelancaran produksi dan mementingkan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang kita gunakan. Contohnya, proses pembahanan dan pembentukan material solid, seringkali menghasilkan sisa-sisa potongan atau sisa-sisa debu yang bisa melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dari itu, dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan juga masker. Kemudian contoh yang kedua, pada saat proses pembahanan dan finishing, apabila kita menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan juga pernafasan kita, maka kita sebagai seseorang yang memproduksi atau menghasilkan produk tersebut harus menggunakan sarung tangan dan juga masker. Selain alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, sikap kerja yang hati-hati, teliti, dan juga kita harus penuh dengan konsentrasi tentunya. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan juga keselamatan kerja. Jadi, alat K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja harus kita gunakan pada saat pembuatan atau proses produksi pembuatan kerajinan. Tetapi perlu dicatat pula,
alat ketiga yang kita pilih ini harus disesuaikan dengan teknik apa yang sedang kita lakukan. Ya, seperti tadi. Misalnya, teknik pembahanan, kemudian pembentukan material solid. Nah, karena yang dihasilkan itu adalah debu atau sisa potongan, maka dari itu alat ketiga yang kita butuhkan, yang sesuai, yang cocok adalah kacamata pelindung dan juga masker. Gunanya, fungsinya untuk melindungi pernapasan kita, seperti itu. Nah, jadi harus disesuaikan antara alat K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dengan teknik apa yang sedang kita lakukan. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Nah, ada beberapa fungsi dari kemasan. Yang pertama, melindungi produk dari benturan dan cuaca, serta memberikan kemudahan pada saat membawa produk. Yang kedua, menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari sebuah produk kerajinan. Yang ketiga, memperlihatkan keindahan produk di dalamnya sehingga dapat memanfaatkan material yang transparan. Dan yang terakhir, melindungi produk dari debu dan kotoran serta memberikan kemudahan distribusi. Masih membahas mengenai kemasan, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yang tentunya jika kita memilih kemasan, harus sesuaikan dengan jenis produk apa yang kita hasilkan. Yang pertama ada kemasan primer. Kemasan primer merupakan kemasan yang melekat pada produk. Kemasan primer melindungi produk dari benturan dan juga kotoran, serta berfungsi untuk menampilkan daya tarik dari produk kerajinan, serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Yang kedua, ada kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder ini merupakan kemasan yang berisi beberapa kemasan primer yang di dalamnya terdapat produk. Yang terakhir, ada kemasan tersier. Kemasan tersier merupakan kemasan untuk distribusi. Perlindungan bisa diperoleh dari kemasan tersier yang membuat kemasan beragam, bergantung dari produk yang akan dikemas. Untuk lebih memahami dan juga dapat membedakan antara ketiga jenis kemasan tersebut, mari kita bahas lebih lanjut mengenai kemasan primer, sekunder, dan juga tersier. Kemasan primer merupakan jenis kemasan produk yang digunakan sebagai kemasan langsung dan berhubungan dengan produk yang akan dijual. Salah satu contohnya adalah tutup botol. Nah, tidak hanya itu, label maupun kotak yang digunakan dalam kemasan juga sering disebut sebagai kemasan primer. Fungsi dari kemasan primer ini adalah untuk kebutuhan komunikasi dengan pelanggan, untuk melindungi produk, mengawetkan, dan juga sebagai fungsi artistik. Yang kedua, ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini sering disebut dengan secondary packaging atau support packaging atau juga sebagai kemasan penunjang. Bahan yang digunakan dalam kemasan sekunder ini biasanya terbuat dari plastik, kardus, karton, dan lain sebagainya. Seperti halnya pada produk dengan kemasan primer yang menggunakan bahan fleksibel, maka tentu saja akan diperlukan kemasan sekunder yang lebih kuat lagi untuk melindungi produk dari kemasan primernya. Contoh kemasan primer yang dimaksud di sini adalah stand-up pouch, polybag, dan saset yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi kemasan dari kekuatan luarnya. Kemudian yang ketiga ada kemasan tersier. Kemasan tersier sering juga disebut dengan transport packaging yang merupakan kemasan untuk menggabungkan seluruh kemasan, baik itu kemasan primer maupun kemasan sekunder. Tujuan dari adanya kemasan tersier ini adalah untuk meningkatkan keamanan selama pengiriman. Contoh kemasan tersier ini dari segi bahannya diantaranya ada kayu, dan sejenisnya. Kemudian bahan yang digunakan dalam kemasan tersier ini juga terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, di antaranya ada kemasan gelas, kemasan logam, plastik, kemasan fleksibel, dan kemasan kertas. Itu perbedaan antara kemasan primer, sekunder, dan juga tersier. Ini merupakan contoh dari kemasan primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi bisa dapat dibedakan ya dari segi kemasannya, dari segi bentuknya, dan juga fungsinya.
Cukup sekian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat khususnya bagi kalian semua. Dan terima kasih Ibu ucapkan kepada seluruh peserta didik yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan semangat dan juga antusias. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat semuanya dan jangan lupa tetap dengan tagar di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.